Judul firman Tuhan adalah A Journey That You Will Never Forget and Regret. Perjalanan yang Anda tidak akan lupakan dan sesalkan. Jadi ada perjalanan yang saudara tidak akan lupakan dan tidak akan sesali. Saya percaya dalam hidup kita banyak melakukan perjalanan. Perjalanan baik ke luar negeri, ke luar kota dan sebagainya. Ada perjalanan-perjalanan, banyak perjalanan yang kita sudah lupa, saudara ya. Paling cuma ingat sedikit-sedikit. Ada perjalanan yang kita tidak lupa karena memberi kesan yang baik. Bahkan ada perjalanan yang kita tidak lupa karena memberi kesan yang kurang baik. Sehingga kita menyesal, aduh tahu gitu aku nggak pergi. Kita akan melihat satu perjalanan yang tidak akan kita lupakan dan tidak akan kita sesalkan. Firman Tuhan berkata bahwa kehidupan kita ini adalah sebuah perjalanan. Jadi kita hidup di dunia ini, kita melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Itu seperti kita melakukan sebuah perjalanan yang panjang. Pertanyaannya sekarang, apakah perjalanan kita ini nanti akan sampai kepada kekekalan? Itu yang penting kan? So itu kita mau melihat satu perjalanan yang tidak akan kita lupakan dan tidak akan kita sesalkan. Kenapa? Karena perjalanan ini akan membawa kita masuk ke dalam sorga yang mulia. Masuk ke dalam kekekalan. Untuk itu kita akan melihat sebuah perjalanan dari seorang yang bernama Elisa. Dalam dia mengikut seorang hamba Tuhan yang bernama Elia. Saudara bisa baca itu di dalam 2 Raja-Raja pasal 2. Perjalanan Elisa mengiring Elia. Mengapa kita melihat cerita ini? Karena ini sebenarnya sebuah lambang. Elia itu adalah lambang dari Yesus, dari Tuhan, dari Roh Kudus. Dan Elisa itu adalah gambaran dari gereja Tuhan. Nah, mari kita lihat bersama, saya ringkaskan saja bahwa ada beberapa tempat yang mereka kunjungi. Yang pertama, perjalanan itu dimulai dari Gilgal. Kemudian dari Gilgal mereka pergi ke Betel. Dari Betel dikatakan mereka pergi ke Yeriko. Dan terakhir mereka menyeberangi sungai Yordan. Jadi kayak muter ya. Nah mari kita lihat bersama. Saya percaya firman Tuhan ini ditulis untuk mengajar kita. Kita melihat dulu, pertama mereka start perjalanan mereka itu, mereka start dari sebuah kota yang bernama Gilgal. Gilgal artinya to roll away, menggelindingkan sesuatu. Itu kata Gilgal. Ya, selalu kota itu dengan kejadian yang terjadi itu ada kaitannya. Kenapa dikatakan Gilgal? Karena di situ dikatakan Allah membuang atau bangsa Israel dibuang dari kecemaran mereka. Gilgal adalah kota pertama di mana mereka berkemah ketika mereka masuk ke Kanaan. Dan di Gilgal itu Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk melakukan penyunatan massal. Karena bangsa Israel yang keluar dan yang bertahan selama 40 tahun ini generasi kedua yang notabene tidak pernah disunat. Sehingga di Gilgal itu terjadi penyunatan massal. Saudara bisa baca itu di dalam kitab Yosua pasal yang kelima. Itulah sebabnya dikatakan Gilgal karena disitulah dikatakan celah dari Mesir itu. Apa celah Mesir? Mohon maaf, yang dimaksud adalah kulit katan itu. Dibuang di situ. Nah saudara, itulah Gilgal. Tempat di mana dibuang segala celah Mesir. Tempat di mana dikerat semua kulit katan para pria. Semua, hanya 2 yang tidak, yaitu Yosua dan Kaleb. Karena mereka hanya 2 orang ini yang termasuk generasi pertama. Yang lain sudah mati semua. Nah saudara, kalau gitu apa sebenarnya arti dari Gilgal ini? Kita baca ayat ini bersama-sama. Dalam dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, sunat jasmani. Tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi saudara-saudara, mengapa Tuhan menetapkan satu peraturan kepada seluruh pria-pria Israel untuk mereka disunat bahkan pada hari ke-8 kalau mereka. Karena sunat itu punya pengertian rohani. Di dalam perjanjian baru dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa pengertian rohani dari sunat adalah kita menanggalkan tubuh dosa kita.
Tentu bukan tubuh jasmani yang kita lihat ini, tapi ini bicara tentang kedagingan kita, dosa-dosa kita, karakter-karakter dosa kita. Atau dengan perkataan yang lebih gamblang, ini berbicara tentang pertobatan. Kehidupan kekristenan ini harus dimulai dengan sebuah pertobatan. Dan harus pertobatan yang tuntas, harus benar-benar sampai tuntas. Nah ini yang kurang dalam gereja Tuhan. Ada banyak orang percaya Yesus karena iming-iming. Percaya Yesus karena dijanjikan dengan berkat, dengan ini, dengan itu. Sehingga mereka tidak mengerti bahwa sesungguhnya pertobatan dan percaya itu satu paket. Kalau zaman sekian puluh tahun yang lalu, kalau Pantekosta yang bernama pertobatan itu benar-benar mereka menangis, menyesali dosa mereka. Mereka bertobat, benar-benar menyesal dan berubah. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada tekanan ke situ. Sehingga tidak jarang orang Kristen masuk mengiring Tuhan masih belum disunat itu tadi. Masih banyak kedagingan-kedagingan, celah Mesir yang masih dia bawa. Dan yang lebih gawat lagi ketika dia masuk dalam pelayanan dengan celah Mesir, dengan keadaan yang tidak bersunat, maka itu menjadi masalah dalam pekerjaan Tuhan. Dan itu yang terjadi hari-hari ini. Makanya tidak kebetulan firman Tuhan kembali bicara tentang pertobatan. Saya sampai sekarang masih terus bertobat, saudara-saudara. Bukan saya berbuat zina, bukan saya korupsi, bukan saya membohongi orang, tidak. Tapi karena saya sadar, saya masih banyak ketidaksempurnaan di hadapan Tuhan. Kalau sudah melayani, saya bilang ampuni Tuhan keterbatasan hamba-Mu. Karena saya sadar mungkin standar Tuhan di sini, saya masih di sini. Apalagi kalau di antara saudara masih membawa celah Mesir itu. Kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu saudara masuk dalam pelayanan. Aduh, makanya kembali ke Gilgal. Buang kerat kulit katanmu. Satu-satunya bagian tubuh manusia yang tidak berguna adalah kulit katan. Yang lain semua berguna. Ya, sebab itu mari kita mulai kembali kepada Gilgal. Kembali kepada pertobatan. Yang kedua, dari Gilgal mereka berjalan ke Betel. Betel artinya adalah rumah Allah. Nama Betel ini pertama kali dikenalkan di dalam Alkitab ketika Yakub keluar mengungsi. Dia lari dari rumahnya menghindari Esau. Di sebuah tempat dia tidur, dia bermimpi, dia melihat anak tangga yang sampai di sorga. Dan malaikat naik turun di situ. Kemudian dia bangun, dia berkata, tempat ini dahsyat, aku baru sadar tempat ini begitu dahsyat. Lalu dia tuangkan minyak di batu tempat dia berbaring dan dia namakan tempat itu Betel. Dan dia membuat komitmen-komitmen di situ. Sudah bisa baca itu lebih jelasnya di dalam Kejadian 28. Dia membuat sebuah komitmen di situ. Jadi Betel ini artinya rumah Allah. Dan sekian tahun kemudian ketika dia sudah mapan, dan dia harus meninggalkan rumah mertuanya. Tuhan berkata kembali kepada Yakub, Yakub kembali ke Betel, kembali ke rumah Allah. Perjalanan kedua dari seorang yang sudah percaya dan bertobat, yaitu dia harus ke rumah Allah. Kita orang percaya ini saudara-saudara tidak bisa tumbuh sendiri. Lalu saudara nyepi, baca Alkitab sendiri, bertapa, berpuasa, berhari-hari, baca Alkitab, tidak akan ada pertumbuhan. Kita harus bergabung di rumah Allah. Rumah Allah bukan berarti gereja, bukan berarti gedung gereja, tapi lebih ke arah persekutuan tubuh Kristus. Dan saudara bukan hanya ke rumah Allah, saudara harus tertanam di rumah Allah. Jadi kalau saudara menanam sebuah pohon, sebuah tanaman, tahun atau bulan pertama sudah mulai tumbuh, saudara pindah lagi ke sana, lalu saudara lihat lagi 2 bulan lagi sudah mulai bertunas, saudara keruk lagi tanahnya, saudara pindah. Saya yakin tidak lama tanaman itu akan mati, saudara. Harus tertanam. Ini bukan karena saya gembala, saya ngomong itu tidak, ini kebenaran firman, saudara. Kalau kita mau bertumbuh, bertunas, berbuah, firman Tuhan berkata, harus tertanam di rumah Allah, di Bait El. Itulah Betel. Yang ketiga, Yeriko. Kita semua tahu cerita tentang Yeriko yang dirobohkan oleh Yosua. Kenapa kok Elia mengajak Elisa ke Yeriko lagi? Karena sebenarnya nama Yeriko itu namanya indah, saudara. Hanya yang tinggal di situ bangsa-bangsa kafir yang tidak bisa mengelola dengan baik. Sehingga Tuhan serahkan kepada umat perjanjian. Yeriko itu namanya artinya the place of fragrance. Atau tempat wewangian, tempat yang harum.
Sebab itu Elia ajak, ayo sekarang dari Betel, kita sekarang menuju kepada Jericho, the place of fragrance. Demikian juga dengan kehidupan kekristenan kita. Setelah kita tertanam, kita tidak bisa cuma berhenti di situ. Kita harus maju selangkah lagi. Hidup kita harus menjadi dupa, menjadi persembahan yang berbau harum kepada Tuhan. Roma berkata, itulah ibadahmu yang sejati. Itulah yang seharusnya kamu lakukan. Menjadikan tubuh kita menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan. Apa yang harum di hadapan Tuhan? Coba kita baca 2 ayat ini. Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Sebab itu kalau saudara menyembah Tuhan, jangan segan untuk mengangkat tangan. Bagi Tuhan itu bagaikan ukupan. Ukupan itu kemenyan, wangi-wangian yang naik ke hadirat Tuhan. Wahyu pasal 8 ayat 3, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Jadi ini bukan bicara mezbah yang di bait suci Musa, karena itu adalah turunan dari apa yang Musa lihat di sorga. Jadi sorga ada mezbah. Dan apa yang dipersembahkan di situ bukan sekedar kemenyan, tapi dikatakan doa orang-orang kudus. Itu naik ke hadirat Tuhan menjadi bau yang harum. So itu saudara, mari kita makin tertanam, makin kita rindu untuk berdoa menyembah Tuhan. Saudara harus bertambah dalam hal doa. Saudara tidak boleh puas dengan keadaan saudara sekarang. Tapi yang penting di dalam kehidupan pribadi kita ini, tambah, jam-jam doamu ditambah. Karena doamu itu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Apalagi yang kita mau lakukan hari-hari ini. Apalagi yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Nah, sebab itu tambah. Dan terakhir Elia bawa Elisa ke sungai Yordan. Dia ulangi pengalaman Yosua yang menyeberangi sungai Yordan. Bangsa Israel dari Mesir sampai ke Kanaan, perhatikan apa yang saya katakan ini. Mereka dikeluarkan dari Mesir sampai mereka masuk ke Kanaan, mereka harus menyeberang 2 kali. Yang pertama mereka menyeberangi Laut Tebrau, dan yang kedua mereka harus menyeberangi sungai Yordan yang sedang meluap. Mana yang lebih bahaya? Sama bahaya. Saudara kalau tahu sungai yang meluap itu ngeri, saudara. Nggak usah besar-besar, kecil aja, wah suaranya tuh. Ini sungai Yordan lagi meluap, mereka harus seberangi. Mengapa 2 kali? Ini punya pengertian rohani. Yang pertama, penyeberangan melalui laut ini bicara tentang baptisan air. 1 Korintus 10, Paulus berkata, kamu semua dibaptis, sama dibaptis. Bicara tentang, ya ini, pengalaman bangsa Israel menyeberangi Laut Tebrau. Sedangkan menyeberangi sungai Yordan, itu bicara tentang baptisan Roh Kudus. Jadi ada 2 baptisan. Yang pertama baptisan air. Tapi setelah sudah dibaptis dengan air, Tuhan berkata, hendaklah kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara harus mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Ayo semua rindu. Karena ini fasilitas. Ini adalah hak, privilege Anda. Dan juga fasilitas Anda untuk kita kuat menghadapi dunia, menghadapi tantangan di dunia ini. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu, saudara. Bukannya Roh Kudus tidak ada, tapi saudara harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan Roh, dalam Efesus dikatakan. Jadi ini mari kita rindu. Dan ini saudara-saudara, kalau sudah ikut percaya kepada Elia, ikut Yesus, mengiring Yesus, saudara akan dibawa menyeberang sungai Yordan. Saudara akan dibawa untuk masuk dalam baptisan Roh Kudus. Tapi kalau sudah dibaptis Roh Kudus, jangan berhenti di situ. Baptisan Roh Kudus itu bukan tujuan, Mas. Itu adalah sarana. Sarana untuk apa? Sarana untuk kita lebih lagi hidup di dalam Roh. Jadi yang sudah dibaptis, jangan cuma berhenti di baptisan Roh Kudus. Ayo kita belajar untuk hidup dalam Roh, hidup bersama Roh, hidup dipimpin oleh Roh. Maka bagaimana akhir perjalanan kita ini? Ya, kita sudah lengkap bukan? Gilgal, Betel, Jericho, Sungai Yordan. Bagaimana akhir perjalanan Elisa?
Elisa mendapat kuasa 2 kali lipat dari Elia. Ini bicara tentang gereja yang disempurnakan. Dan gereja yang disempurnakan ini adalah gereja yang tidak akan mengalami kematian. Ada gereja yang harus lewati kematian. Dan ada kematian itu ada 2, kematian secara nature, karena sakit dan sebagainya. Bagi saudara yang tetap mempertahankan iman, firman Tuhan berkata pada saat Tuhan Yesus datang kembali akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Tapi ada kematian karena mempertahankan iman pada masa 3,5 tahun aniaya. Firman Tuhan jelas berkata, orang-orang yang tidak mau tunduk kepada antikris akan dipenggal. Jadi ada kematian. Tapi ada janji Tuhan bahwa ada gereja yang tidak akan alami kematian. Dan itu sudah digambarkan dengan Henokh. Ini Henokh ini mewakili gereja yang tidak alami kematian. Karena apa? Dia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Mengapa Henokh diangkat hidup-hidup? Firman Tuhan berkata, karena Henokh hidup bergaul dengan Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan, Henokh walk with God. Dia berjalan dengan Allah. Inilah perjalanan yang tidak akan kita lupakan dan tidak akan kita sesalkan dalam hidup kita. Yaitu ketika kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kita berjalan bersama Yesus. Kita berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita berjalan bersama dengan Allah. Tentu kita rindu, bukan? Paulus saja rindu. Kalau aku dapat menangkapnya. Biarlah kita juga sama seperti Paulus. Kalau aku dapat menangkapnya. Apakah dapat tertangkap atau tidak, itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Kita tidak bisa memaksa. Tapi kewajiban kita, bagian kita, yaitu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai nafas yang penghabisan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.